There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Hai teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana komputer bisa memahami angka negatif? Bagaimana caranya mesin hanya dengan angka 0 dan 1 bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan seperti kita? Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perhitungan bilangan bertanda dan aritmatika biner bertanda. Konsep ini merupakan fondasi penting dalam bidang komputer dan elektronika yang memungkinkan sistem digital untuk merepresentasikan dan memproses nilai positif maupun negatif. Kita akan membahas definisi bilangan bertanda, berbagai metode representasinya dalam sistem biner, serta operasi aritmatika dasar yang melibatkan bilangan-bilangan tersebut. Selanjutnya, aritmatika biner bertanda. Definisi dasar. Aritmatika biner bertanda adalah bagian dari aritmatika yang berfokus pada operasi bilangan yang dapat memiliki tanda positif atau negatif. Dalam dunia digital, komputer hanya mengenal dua angka, 0 dan 1. Maka untuk menunjukkan bilangan negatif, kita perlu sistem khusus yang disebut dengan bilangan bertanda. Aplikasi praktis. Dalam sistem komputer, bilangan bertanda sering digunakan untuk merepresentasikan nilai yang dapat berubah, seperti suhu, saldo akun, dan berbagai pengukuran lainnya. Bilangan bertanda sangat penting dalam aplikasi sehari-hari, misalnya untuk menunjukkan suhu, bisa negatif, saldo rekening, atau perhitungan laba. Semua butuh cara komputer memahami angka negatifnya. Signifikansi. Pemahaman tentang bilangan bertanda sangat penting untuk pengembangan perangkat lunak dan sistem komputer yang dapat memproses data dengan nilai positif dan negatif. Ini penting bukan hanya untuk programmer, tapi juga bagi siapa saja yang ingin memahami cara komputer berpikir. Tanpa konsep ini, komputer tidak bisa membedakan antara negatif 5 dan positif 5. Selanjutnya, definisi bilangan bertanda. Pengertian dasar. Bilangan bertanda adalah bilangan yang dapat memiliki nilai positif atau negatif. Dalam representasi biner, tanda ini harus diindikasikan dengan cara khusus. Dalam sistem biner, komputer tidak bisa langsung menulis tanda negatif seperti kita menulis negatif 5. Maka, tanda positif atau negatif harus disimbolkan secara khusus, misalnya dengan bit paling kiri atau bit tanda. Kegunaan dalam komputasi. Bilangan bertanda memungkinkan komputer untuk melakukan perhitungan yang melibatkan nilai negatif, seperti pengurangan yang menghasilkan nilai di bawah 0. Tanpa bilangan bertanda, komputer tidak bisa melakukan pengurangan seperti 5 dikurangi 8, karena hasilnya akan negatif. Oleh karena itu, sistem bilangan bertanda sangat penting agar komputer bisa menghitung nilai di bawah 0. Implementasi. Dalam sistem digital, bilangan bertanda diimplementasikan melalui berbagai metode representasi yang memungkinkan operasi aritmatika efisien. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Visual ini menggambarkan bagaimana bilangan bertanda digunakan dalam operasi seperti penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk biner. Setelah kita memahami pengertian bilangan bertanda, sekarang kita akan membahas bagaimana cara merepresentasikan bilangan negatif dalam sistem biner. Ada 3 metode utama yang digunakan, yaitu yang pertama, segmagnitude, yang kedua was complement, yang ketiga two's complement. Yuk kita bahas satu persatu. Representasi bilangan bertanda. Yang pertama, segmagnitude. Menggunakan bit pertama sebagai tanda 0 untuk positif, 1 untuk negatif, dan bit-bit sisanya untuk merepresentasikan nilai absolut dari bilangan tersebut. Contohnya, 10101 merepresentasikan negatif 5. Bit pertama 1 menunjukkan negatif, 0101 adalah 5. Metode ini mudah dipahami, tapi agak rumit saat melakukan operasi aritmatika. Selanjutnya, ones complement. Bilangan negatif diperoleh dengan membalik semua bit dari bilangan positif yang bersesuaian atau mengubah 0 menjadi 1 dan sebaliknya.
Contohnya, jika 0,01,01 adalah 5, maka negatif 5 direpresentasikan sebagai 1,1,0,1,0. Jadi, ones komplement dari 5 adalah negatif 5 sama dengan 1,1,0,1,0. Metode ini lebih efisien dari yang pertama, tapi masih memiliki masalah dalam representasi 0 ganda, atau ada positif 0 dan negatif 0. Selanjutnya, two's complement. Metode yang paling umum digunakan. Bilangan negatif diperoleh dengan membalik semua bit dari bilangan positif dan menambahkan 1 pada hasilnya. Contohnya, jika 0,01,01 adalah 5, maka negatif 5 adalah 1,1,0,11, atau di dalam kurung 1,1,0,10 ditambah 1. Jadi, two's complement dari 5 adalah negatif 5 sama dengan 1,1,0,11. Kelebihan dari two's complement ini adalah tidak ada representasi ganda untuk 0 dan sangat cocok untuk operasi aritmatika komputer. Jadi, itulah 3 cara merepresentasikan bilangan bertanda dalam biner. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tapi two's complement adalah cara yang paling umum digunakan dalam komputer modern. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang representasi bilangan bertanda. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bertanda. Penjumlahan bilangan bertanda dilakukan seperti penjumlahan biner biasa, namun perlu memperhatikan tanda. Jika kedua bilangan memiliki tanda yang sama, hasilnya akan memiliki tanda yang sama. Jika tanda berbeda, hasilnya bergantung pada nilai absolut kedua bilangan. Pengurangan bilangan bertanda dapat dilakukan dengan menggunakan ones complement atau tens complement. Dalam metode ini, pengurangan diubah menjadi penjumlahan dengan menambahkan komplement dari bilangan yang akan dikurangkan. Bisa dilihat dari gambar di samping. Pada blok aritmatika ini terlihat penjumlahan 5 ditambah 3 dan 2 ditambah 3 menghasilkan hasil biner. Lalu ada angka yang merepresentasikan hasil dalam bentuk blok memori atau penyimpanan data komputer. Untuk bagian bawahnya yang lebih rumit, 1 ditambah 13 dan 1 ditambah 14 bisa dikatakan contoh ini menunjukkan kemungkinan overflow atau kesalahan representasi karena keterbatasan jumlah bit. Perhatian khusus, perlu diperhatikan kemungkinan terjadi overflow saat melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan, terutama ketika hasil operasi melebihi kapasitas representasi yang tersedia. Overflow bisa terjadi jika hasil melebihi representasi bit yang tersedia. Misalnya dalam sistem 4 bit, angka maksimum adalah positif 7 dan minimumnya adalah negatif 8. Jadi, penting memahami bagaimana cara komputer menyimpan dan mengoperasikan bilangan bertanda agar kita bisa menghindari kesalahan dalam perhitungan digital. Di video kali ini, kita akan membahas tentang perkalian bilangan bertanda. Yang pertama, kalikan nilai absolut. Perkalian bilangan bertanda dimulai dengan mengalihkan nilai absolut dari kedua bilangan, mengabaikan tanda mereka terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan tanda hasil. Tanda hasil perkalian ditentukan oleh aturan berikut. Yang pertama, positif kali positif sama dengan positif. Yang kedua, negatif kali negatif sama dengan positif. Dan yang terakhir, positif kali negatif sama dengan negatif. Jadi, jika satu bilangan negatif dan satu positif, maka hasilnya negatif. Tapi kalau keduanya negatif atau keduanya positif, maka hasilnya positif. Dan yang terakhir, representasikan hasil. Setelah nilai dan tanda hasil ditentukan, representasikan hasil tersebut dalam format bilangan bertanda yang sesuai, atau biasanya menggunakan two's complement. Jika hasilnya positif, cukup ditulis langsung, tapi jika hasilnya negatif harus diubah ke bentuk two's complement terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Jadi, dalam perkalian bilangan bertanda, kita punya 3 langkah utama. Yang pertama, kalikan nilai absolut, yang kedua, tentukan tanda hasil, dan yang terakhir, representasikan hasil sesuai tanda. Bisa kita lihat contoh pada gambar di samping. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembagian bilangan bertanda. Prinsip dasar, pembagian bilangan bertanda mirip dengan perkalian. Hasil pembagian ditentukan oleh nilai absolut dari kedua bilangan, dan tanda hasilnya mengikuti aturan yang sama seperti pada perkalian.
Aturan tanda positif dibagi positif sama dengan positif. Contohnya positif 6 dibagi positif 2 sama dengan positif 3. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Contohnya negatif 6 dibagi negatif 2 sama dengan positif 3. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Contohnya positif 6 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Contohnya negatif 6 dibagi positif 2 sama dengan negatif 3. Kasus khusus. Perlu diperhatikan kasus pembagian dengan nol yang tidak terdefinisi, serta pembagian yang menghasilkan sisa yang perlu direpresentasikan secara terpisah. Selanjutnya, kesimpulan dan aplikasi praktis. Yang pertama, signifikansi. Konsep fundamental dalam komputasi modern. Menjelaskan bahwa konsep ini merupakan dasar dari komputasi modern. Ini mengacu pada pentingnya pemahaman konsep-konsep dasar dalam teknologi komputer. Yang kedua, aplikasi. Pemrograman, pengolahan data, dan sistem komputer adalah beberapa contoh penerapan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, implementasi. Digunakan dalam arithmetic logis unit dan unit aritmatika komputer, mempelajari bagaimana arsitektur arithmetic logis unit dan sistem aritmatika komputer digunakan dalam praktik menunjukkan bagaimana teori diterapkan dalam desain sistem komputer. Dan yang terakhir, pondasi pengetahuan. Penting untuk pengembangan perangkat lunak dan sistem. Menekankan pentingnya pemahaman dasar untuk mendalami bidang ini agar dapat melakukan analisis yang lebih kompleks dan menerapkan pengetahuan dalam pengembangan teknologi. Pada gambar ini, kita dapat melihat struktur yang menjelaskan kesimpulan dan aplikasi praktis dari konsep fundamental dalam komputasi modern. Aritmatika biner bertanda merupakan konsep yang sangat penting dalam dunia komputasi. Pemahaman yang baik tentang cara kerja bilangan bertanda dan operasi aritmatika terkait menjadi kunci dalam pengembangan sistem komputer yang dapat memproses berbagai jenis data dengan akurat dan efisien.